Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Seorang yang diberi gelar Ustadz oleh masyarakat sekitar bernama Adam Ibrahim, Depok, serta kawan-kawannya harus mengarang cerita tentang babi ngepet untuk menaikkan popularitasnya. Adam mengaku cerita babi ngepet itu dibuat untuk merespon para tetangganya yang kehilangan uang. Adam memastikan bahwa kehilangan uang ini memang karena ada warga yang memelihara babi ngepet. Dengan rekayasa yang dibuatnya beserta kawan-kawannya, mereka menyempurnakan sebuah cerita. Cerita babi ngepet seperti ini tidak hanya meresahkan warga, namun juga menimbulkan fitnah di kalangan warga. Dalam kesempatan saya tidak ingin menyoroti soal babi ngepet itu sendiri, namun soal bagaimana bisa seorang ustadz tega mengarang sebuah cerita bohong seperti ini demi popularitas yang ingin dicapainya. Untuk apa sebenarnya mencapai popularitas dengan membuat cerita bohong bagi seorang ustadz? Fenomena Ustadz Adam adalah ironi pada zaman sekarang. Membuat cerita bohong seperti ini juga mungkin tidak hanya dilakukan oleh Ustadz Adam seorang diri, namun mungkin oleh ustadz-ustadz yang lain. Dari segi agama, pasti membuat cerita hoax seperti ini tidak ada nilainya sama sekali. Bagi dirinya sendiri juga tidak ada nilainya, apalagi bagi masyarakat. Ustadz adalah sebutan untuk guru agama, dan biasanya dia akan menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika sebagai guru agama dan panutan masyarakat menyebarkan cerita bohong, maka itu sama dengan menyesatkan umatnya. Mungkin cerita bohong itu dibuat dengan tujuan baik, namun kebohongan tetap harus dihindarkan bagi seorang guru agama dan bagi seorang panutan masyarakat. Membuat cerita bohong yang berdampak baik saja tetap dianjurkan untuk tidak dilakukan, apalagi membuat cerita bohong yang bisa menyebabkan masyarakat saling curiga dan saling menuduh. Karena bohong itu perkara besar, maka Rasulullah menjadikan bohong sebagai salah satu sifat dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang munafik. Bohong adalah perkara penting yang harus kita hindarkan. Sudah barang tentu pesan Rasulullah ini bukan hanya untuk seorang ustadz, namun untuk semua orang. Belajar dari cerita bohong soal babi ngepet ini yang dikarang oleh seorang ustadz, nampaknya kita memang sedang mengalami krisis dalam dunia keagamaan kita. Di era media sosial seperti ini, popularitas nampaknya menjadi keharusan bagi seorang ustadz. Menyampaikan pesan-pesan keagamaan ke masyarakat secara diam-diam nampaknya tidak cukup. Menjadi populer adalah target para ustadz. Okelah jika popularitas itu mereka dapatkan karena materi keagamaan yang mereka sampaikan memang berhasil dinikmati oleh khalayak ramai, maka popularitas yang demikian tidak menjadi masalah besar. Popularitas yang dicapai karena konten dakwahnya yang bagus, maka itu komplimen bagi seorang ustadz. Namun jika popularitas itu dicapai dengan merekayasa sebuah cerita jelas, tindakan itu tidak bisa dianggap benar. Tetap cara seperti itu berdampak buruk pada umat yang didakwahinya. Namun demikian, saya berpendapat berniat ingin menjadi populer itu saja merupakan persoalan yang krusial bagi seorang ustadz atau mubaligh. Di dalam agama, menjadi ustadz atau mubaligh itu harus diniati secara ikhlas. Idealnya seperti itu. Mengajar agama secara ideal harus benar-benar dijalankan karena pengabdian kepada Allah. Ikhlas adalah kunci utama. Kalau ada ustadz dan mubaligh yang mengajar dan berdakwah demi popularitas diri mereka, maka mereka akan mendapatkan popularitas itu, tapi mereka tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah memberikan semacam warning kepada para sahabat yang ingin berhijrah ke Madinah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya segala amal perbuatan kita itu tergantung pada niat kita, dan setiap orang akan dibalas bergantung pada niat mereka. Maka barang siapa yang berhijrah demi Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena ingin meraih dunia, maka kehidupan dunialah yang akan mereka dapatkan. Atau berhijrah demi mencari istri, maka orang itu akan menikahinya. Maka
hijrahnya itu sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita menengok pada hadis di atas, jelas bahwa tujuan popularitas itu tidak akan mendapatkan ridha Allah. Menjadi populer untuk diri mereka sendiri, para ustadz dan mubalek pasti sudah mengetahui hadis di atas. Namun popularitas memang godaan dakwah dan penyampaian ajaran agama yang nampaknya sulit untuk dihindarkan. Namun itu semua sebenarnya kembali lagi kepada pribadi ustadz dan mubalek. Tidak semua dari mereka yang bertujuan untuk mencari ketenaran atau kemasyhuran di dalam profesi dakwah mereka. Masih banyak dari mereka yang ikhlas seperti yang dilakukan oleh para kiai-kiai dan pendakwah-pendakwah di kampung. Mereka mengajar di pesantren dan berdakwah terus di masyarakat karena mereka memang ingin menyampaikan pesan-pesan keagamaan mereka. Banyak dari mereka yang melakukan dakwah dengan mempertahankan idealisme mereka. Mereka mengajar di pesantren agar mereka bisa mendidik para santri untuk meneruskan keilmuan keagamaan mereka. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan material dan kehidupan, namun tetap saja mereka menjalankan tugas mereka sebagai ustadz dan pendakwah. Bahkan mereka terus berjalan meskipun dunia tidak mengenalnya. Para ustadz, kiai, mubalek yang ikhlas ini akan ikut terusak citra mereka dengan apa yang dilakukan oleh orang seperti Ustadz Adam Ibrahim ini. Sudah barang tentu Adam Ibrahim ini adalah contoh kecil saja. Masih banyak Adam Ibrahim lainnya yang rela membuat hoax karena untuk popularitas mereka. Jika kita telusuri akar masalahnya, tentu banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya adalah bagaimana sikap kita yang diajari dan didakwahi. Sebagai catatan, jika kita ingin mengurangi orang-orang seperti Ustadz Adam Ibrahim, maka kita harus melakukannya bersama-sama. Seorang ustadz atau mubalek memang sering menjadi panutan kita, namun mereka adalah manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan. Dari sisi masyarakat, kita bisa mendidik dan mengkritik ustadz-ustadz yang senang membuat hoax dengan cara langsung memperingatkan mereka. Kritik masyarakat secara langsung namanya merupakan cara yang efektif agar ustadz-ustadz pembuat kabar hoax menjadi jera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.